Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Samsung A52s dan Realme 9 Pro Plus. Oke, sebelum mulai video ini, saya pengen disclaimer dulu ya, kalau video ini tuh nggak disponsorin pihak Samsung ataupun pihak Realme. Karena ya dua HP ini tuh kami beli sendiri. Jadi semua pembahasan di video ini ya murni pendapat dari kami sendiri. Ya meskipun umurnya udah setahun lebih, Samsung A52s ini masih layak sih disebut HP Samsung yang paling mending untuk saat ini. Ya gimana enggak, dengan harga yang udah turun di 5 jutaan, ini HP tuh punya spek yang kelewat aman ya. Mau nyari kamera stabil ada, performa gacor ayo. Sampai IP rating IP67 yang udah tahan air dan debu itu, ini juga ada di HP ini. Jadi ya agak susah sih buat nggak ngerekomendasiin HP ini di 5 jutaan. Tapi sebenarnya di harga mirip-mirip ada Realme 9 Pro Plus juga sih, yang bisa dibilang paketnya harus komplit lah di harga segini. Apalagi dengan embel-embel flagship grade-nya gitu. Nih HP tuh juga punya potensi buat dimenang-mendingin sama Samsung A52s. Nah, kalau ada duit 5 jutaan, mending ambil yang mana ya? Kalau ngomongin soal kamera, dua HP ini bisa dibilang pilihan yang cukup menarik ya. Karena udah sama-sama punya OIS atau Optical Image Stabilization, yang bikin kameranya tuh jadi lebih stabil. Tinggal hasil foto akhirnya aja nih yang nentuin bakal lebih strike yang mana nih buat kualitas dan karakter warna fotonya. Well, kalau buat foto outdoor siang-siang sih, jepretannya Realme di sini cenderung ngasih warna yang lebih gonjreng dan nonjok ya. Apalagi untuk objek foto dengan warna yang lebih cerah. Sama AI-nya Realme ini tuh dipoles lebih seger lagi. Nah, untuk foto point and shoot, terus langsung upload ke Instagram atau Twitter, pakai kameranya Realme ini emang lebih instan ya. Warnanya tuh udah auto mateng lah. Tapi lagi-lagi kalau soal warna sih, ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Soalnya ada yang lebih suka dengan warna natural kayak jepretannya Samsung ini. Warna yang lebih kalem ala Samsung kayak gini emang lebih fleksibel ya buat dikasih filter-filter foto tertentu di aplikasi editor foto kayak misalnya di Snapseed atau di Lightroom. Nah, kalau pengen ambil foto dengan angle yang lebih luas, lensa ultrawide yang Samsung di sini emang kerasa lebih lega ya, dengan detail yang juga masih mantep dan kuat. Cuma untuk warna dan kecerahan emang agak pucet sih kalau dibandingin sama ultrawide-nya Realme. Ya wajar sih, AI-nya Realme ini juga bisa on di lensa ultrawide-nya. Jadi ya berasa lebih di-boost aja gitu warnanya. Nah, gimana nih kalau buat foto-foto malam? Di sini sensor IMX766-nya Realme emang lumayan bikin Samsung ketar-ketir. Ya sebenarnya mode malam di Samsung ini udah cakep dan cukup ya. Tapi pas disandingin sama Realme punya, jiwa mendang-mending saya tuh jadi bergejolak gitu. Untuk HP 5 jutaan, kualitas foto malam ini kelewat bagus sih. Ketemu lampu yang kelewat terang atau kondisi yang lumayan gelap, kamera Realme 9 Pro Plus ini tuh bisa menghandle lebih baik dan racikannya tuh cukup gitu. Tanpa perlu bikin foto malam tuh jadi seterang toko emas. Aura malamnya juga masih kerasa, tapi noise-nya tuh emang udah diusir jauh-jauh lah. Ukuran sensor kamera yang lebih gede di Realme ini emang ngebantu banget kamera supaya bisa dapetin asupan cahaya yang lebih banyak ya. Jadi ya nggak perlu maksain pakai ISO yang tinggi untuk sekedar bikin foto malamnya tuh jadi lebih terang. Nah, catatan saya soal mode malamnya Samsung A52s ini dari waktu ke waktu masih nggak berubah ya. Hasil fotonya tuh kayak berasa di crop gitu, dan lebih sempit aja. Dan pas saya cek ukuran resolusinya ternyata emang beneran di crop sih. Ini turun banget jadi 12 megapiksel. Di sini Realme udah mulai berasa goyang-goyang nih ya. Karena ya 4K, resolusi 4K di kameranya Realme ini sepertinya tidak dilengkapi dengan EIS ya. Jadi ya kalau cuma ngandelin OIS aja memang masih kurang sih untuk perekaman video sambil jalan kayak gini. Nah, kalau di Samsung ini relatif lebih steady ya. Padahal ini mode stabilnya belum saya menyalain loh, masih
pakai mode auto di 4K 30 fps. Kalau butuh 60 fps kayak misalnya buat Insta Stories ya, supaya hasil videonya lebih smooth, di dua HP juga bisa. Cuma ya di Realme ini tuh hasilnya kok kayak agak kurang tajam gitu ya, kayak agak pecah-pecah gitu ya. Nah ini kalau buat sambil jalan memang 60 fps enggak sestabil 30 fps sih. Cuma lagi-lagi di Samsung ini steady-nya cakep pak. Ini buat sambil jalan masih cukup stabil. Tapi kalau buat jalan-jalan sih seriusan ya, kamera ultrawide-nya Samsung ini lebih proper gitu kalau buat rekaman video. Kalau di Realme 9 Pro Plus ini tuh kayak apa ya? Kayak nggak kuat gitu loh, kayak mirip-mirip sama kamera utamanya nih. Tuh. Ini Tama aja kelihatan lebih deket gitu ya, padahal di ultrawide Samsung tuh Tama agak jauh dari depan tuh. Tuh. Halo Tam. Nih. Udah gitu Samsung ini juga menang di resolusi ya, karena dia bisa 4K untuk ultrawide-nya. Ini saya bawa sambil jalan. Dilihat-lihat sih hasilnya Realme 9 Pro Plus ini secara tone muka lebih enak sih ngeliatnya ya. Meskipun resolusinya tuh lebih rendah gitu ya. Nah, ini kalau saya bawa, saya arahin ke backlight, Samsung ini udah agak mulai menghitam muka saya. Dan di Realme 9 Pro Plus masih oke lah ya. Oke. Kalau untuk suaranya gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengaran dari kameranya Samsung atau Realme? Coba komen di bawah ya. Sebenarnya kalau buat main PUBG Mobile, dua HP ini tuh udah top marko top ya. Udah bisa jalan di 60 fps dengan settingan smooth extreme dan hasilnya tuh stabil gitu ya. Udah enak lah. Untuk kontrol pakai gyro juga nggak ada delay, dan yang saya suka responsivitas layar di kedua HP ini tuh udah sama-sama sensitif dan licin banget. Ini kepake banget ya, terutama untuk main game sekelas PUBG Mobile gitu, yang butuh kecepatan tangan dan butuh lebih dari 2 jari buat main. Ini tuh enak banget. Dan 60 fps di sini tuh juga nggak sekedar maksa ya, soalnya saya main 2-3 match nonstop itu performanya masih relatif stabil. Tapi kalau buat main Mobile Legends di Samsung ini tuh kerasa lebih optimal sih. Soalnya opsi refresh rate itu udah dibuka di Ultra. Yang artinya game ini tuh udah bisa jalan di atas 100-an FPS. Ya normalnya seharusnya itu udah bisa jalan di 120 FPS gitu ya. Karena secara refresh rate ini HP kan udah support gitu. Kayak nggak dipaksa gitu sama Samsung. Karena kalau mau digeber 120 FPS itu bakal cepat panas dan baterainya tuh bakal cepat turun sih persentasenya. Nah kalau di Realme 9 Pro Plus ini lebih standar aja sih, soalnya cuma bisa main di 60 fps dengan grafis yang cuma mentok di high doang. Tapi kalau untuk urusan efisiensi, memang main Mobile Legends di Realme ini tuh lebih mantap aja sih, lebih ketahanan performanya tuh lebih bisa dijaga dengan baik. Yang artinya secara animasi juga halus, tapi baterainya tuh nggak bocor-bocor banget lah. Nah, gimana nih pas disiksa main Genshin Impact? Yap, dua mesin di HP ini sebenarnya udah cukup gacor sih buat main Genshin Impact di settingan low 60 fps. Nge-lag-nya tuh nggak lebay, masih ngacir buat traveling keliling map sambil tebas-tebasin musuh yang ketemu di jalan. Ya kalaupun ada batuk-batuk, ya tipis banget lah, dan ini masih wajar banget. Rata-rata FPS-nya juga masih bagus, konsisten di atas 40 fps, yang mana segini tuh udah lumayan playable buat Genshin Impact. Tapi kalau mainnya tuh agak lamaan, kayak misalnya di atas 30 menit, saya saranin mending pakai Vanguard aja ya, supaya performanya tuh nggak di limit pas bodinya udah mulai anget-anget. Samsung sebenarnya bisa lebih gacor lagi sih performanya kalau pengen maksimalin FPS-nya di sini. Ini bisa pasang game plugins ya di Galaxy Store dan set kebutuhannya untuk lebih prioritasin pakai FPS yang tinggi. Dan ternyata pakai cara ini beneran bisa lebih perform sih ya. Naiknya lumayan drastis ketimbang nggak pakai game plugins. Bahkan nyaris dapetin rata-rata 60 fps. Cuma ya kalau mutusin pasang game plugins
dan hajar FPS maksimal, ini wajib banget pakai fan cooler sih. Karena bodinya Samsung ini tuh bisa gampang panas biar baru main 5 menitan. Nah, kalau untuk kebutuhan nonton, di sini saya nggak pengen komen banyak ya, karena ya nggak ada perbedaan yang signifikan banget antara kedua layar HP ini gitu. Toh layarnya juga udah sama-sama AMOLED, Full HD, ya udah standar cakep lah di harga segini. Ya pasti untuk kemampuan HDR di sini memang hanya dibatasi untuk YouTube aja ya, alias di Netflix itu ya sejauh ini tuh nggak bisa gitu ya. Tapi yang perlu saya highlight di sini tuh lebih ke refresh rate-nya ya, karena Samsung di sini tuh punya refresh rate yang lebih tinggi, yaitu di 120 Hz. Yang mana kalau buat scrolling Twitter atau galeri atau home screen, ini tuh lebih mulus dari Realme 9 Pro Plus. Bahkan buat scrolling komen YouTube pun Samsung ini tuh lebih ngacir Pak, karena kalau di Realme itu pas masuk ke aplikasi yang basisnya konten video, itu dia tuh bakal balik ke 60 Hz lagi. Ya sebenarnya sistem adaptif di Realme ini tuh emang lebih bagus sih, terutama buat yang pengen mentingin konsumsi baterai gitu, supaya nggak bocor-bocor banget. Nah, apakah Samsung A52 S ini tuh jadi lebih boros ketika pakai 120 Hz yang emang manteng gitu dan nggak adaptif? Berdasarkan pengalaman saya, ini baterainya emang kelewat boros sih kalau dinyalain 120 Hz-nya gitu, karena ya nggak adaptif kan, dan mau nggak mau tuh saya turunin aja ke 60 Hz supaya bisa ngejaga baterainya biar bisa dipakai lebih lama lagi. Ya cuma jadi ribet nggak sih kalau kayak gitu. Untuk sekarang sih refresh rate 90 Hz itu masih sweet spot banget ya buat ukuran smartphone gitu. Yang artinya secara animasi tuh dia lebih halus tapi tetap bisa ngejaga daya tahan baterai. Nah, kalau soal cepet-cepetan ngecas, di sini Realme menang banyak ya, karena charger bawaannya tuh udah 60 watt, yang mana cepet banget ini. Ini ngisi dari 10% sekitar setengah jam, baterainya tuh udah keisi di 90%-an. Dan sampai bener-bener penuh, itu paling cuma butuh waktu sekitar setengah jam lebih dikit. Sementara kalau ngandelin charger bawaan 15 wattnya Samsung di sini agak bikin uring-uringan ya. Saran saya mending langsung beli charger yang 25 watt karena di A52 sini juga udah support ya. Lumayan bisa menghemat durasi ngecas gitu, bahkan setengah jam lebih cepat. Ya better keluar duit lebih sih buat beli chargernya Samsung yang 25 watt itu gitu. Dan sebenarnya nggak harus charger officialnya Samsung ya, soalnya paket charger yang third party yang memang udah support USB PD di A52 sini juga bisa gitu untuk ngecas di 25 watt. Oke, jadi kesimpulannya kalau Anda tuh lebih sering pakai kamera HP buat foto-foto dan point and shoot, kamera Realme 9 Pro Plus ini emang lebih proper ya. Bahkan untuk berbagai jenis kondisi pencahayaan. Even low light sekalipun, hasil jepretannya di sini mantap jiwa sih. Bahkan untuk ukuran HP 4-5 jutaan, kayaknya masih belum ada deh yang bisa nandingin kemampuan low light di Realme 9 Pro Plus ini. Terus buat yang butuh charger yang sat-set ngebut dan bisa cepat dipakai gitu, mau ditinggal mandi, sarapan, HP-nya udah cepat penuh lagi, Realme 9 Pro Plus ini bisa jadi salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan. Sementara kalau Anda tuh lebih sering pakai kamera HP buat bikin konten video, kayak misalnya di TikTok, Reels, atau YouTube Short, kameranya A52s di sini tuh lebih menarik ya buat dicoba. Di sini stabilisasinya lebih cakep, ultrawide-nya juga nggak abal-abal, dan ya untuk urusan mikrofon Samsung ini masih lebih bagus sih suaranya. Dan kalau untuk penggunaan jangka panjang, Samsung A52s ini tuh punya beberapa poin plus ya yang mungkin bisa dipertimbangin. Seperti slot micro SD yang masih ada di HP ini, jadi bisa buat nge-backup penyimpanan internalnya. Terus IP rating IP67 juga ada ya, yang andai kecebur kolam renang, ya insya Allah nggak apa-apa ya, karena di sini tuh udah bisa memproteksi komponen di dalamnya. Meskipun sebenarnya di luar sana tuh adalah isu backdoor-nya renggang yang bikin IP67-nya tuh jadi sia-sia gitu karena airnya cepat masuk. Saya udah pakai setahun, alhamdulillah sih belum ada isu backdoor-nya tuh jadi renggang. Cuma ya yang jadi masalah saya tuh saat ini cat atau warna dari frame A52s ini tuh kayak udah ngelupas gitu ya. Padahal ini setiap hari saya pakein casing gitu. Dan saya jarang banget kena keringet gitu. Tapi di sini tuh warnanya pelan-pelan udah pudar. Terus yang terakhir jaminan update software di Samsung yang lebih jelas ya. Di A52s ini udah naik 1 kali versi Android dan masih punya kesempatan buat naik 2 kali versi Android lagi. Plus naik 1 kali security patch update di 1 tahun berikutnya. Jadi ya kalau untuk penggunaan sampai tahun 2025 ini HP masih cukup eksis sih. Tapi ya balik lagi ya, 2-3 tahun ke depan kira-kira kalian nggak
tertarik gitu buat ganti HP yang baru. Ya, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya buat Anda yang masih bingung antara mau ngambil Samsung A52s atau Realme 9 Pro Plus. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, di sini dengan saya Arya undur diri, sampai ketemu di video berikutnya.